Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab edisi hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang dengannya atau dengan Tuhan kita tidak goyah. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dulu. Minta Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus menolong kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu tentang dengan Engkau kami tidak goyah. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami sehingga kami memahami apa kata firman-Mu terkait dengan tema ini. Dan kami berdoa bukan hanya Roh Kudus membuat kami mengerti, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dengan iman dan tidak goyah. Oleh karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, permuliakanlah nama-Mu melalui pembelajaran Alkitab hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, suatu hari ketika anak saya Grace, dia lulus SMA beberapa tahun yang lalu, dia bilang begini sama saya, "Mama, aku nggak usah kuliah deh." Saya tanya, kenapa nggak usah kuliah? Karena adik-adik masih kecil, adik-adik masih membutuhkan untuk biaya sekolah. Mama sama papa kayaknya tidak terlalu cukup gajinya untuk bisa membiayai adik-adik dan juga saya kalau kuliah. Grace ini setiap hari kami dalam persekutuan pagi dia mendengar firman Tuhan. Dia juga aktif di gereja di pemuda, dia mendengar firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa. Juga dia aktif dalam satu persekutuan pemuda dan pemudi yang bernama Sebaot. Dia mendengar firman Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tetapi ketika dia lulus SMA dan dia punya kerinduan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dia mengatakan bahwa aku nggak usah kuliah. Karena nampaknya orang tuanya tidak mampu. Melihat itu, saya kemudian bertanya kepadanya, "Kamu melihat yang kamu bisa lihat atau kamu melihat yang tidak terlihat, yaitu firman Allah, yaitu Allah yang berkuasa? Mana yang kamu lihat?" Dia seperti tertegun. Kemudian dia mulai terharu dan dia mengatakan, "Aku percaya kepada apa yang tidak terlihat, yaitu firman Allah." Lalu saya katakan, kalau kamu percaya pada apa yang tidak terlihat dan bukan melihat apa yang kamu bisa lihat, melangkah untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Dan puji Tuhan saudara, saat ini dia bahkan sudah menyelesaikan S2. Apakah karena keluarganya kaya? No, kami orang sederhana. Tetapi karena dia percaya pada apa yang tidak terlihat oleh mata, yaitu kuasa firman Allah. Kembali kepada tema kita, dengan Tuhan aku tidak akan goyah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita goyah? Karena kita lebih melihat atau memperhatikan pada apa yang terlihat oleh mata. Sehingga kita akhirnya mulai goyah. Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus mengatakan, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1-6. Saya akan bacakan Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1-6, demikian bunyi firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang-orang Israel,
Dan karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saya masih akan melanjutkan di ayat yang ke-11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakannya oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita bertemu dengan seorang tokoh Alkitab yang gagah perkasa, seperti namanya. Gideon artinya pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengirik gandum di dalam ayatnya yang ke-11 mungkin ya, ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mengirik gandum itu perlu tempat yang terbuka supaya kulit gandum bisa terbang. Biasanya dilakukan di atas bukit, tetapi ini dilakukan di tempat tersembunyi, bahkan cenderung di bawah, agak ke bawah tanah, di tempat memeras anggur. Karena takutnya kepada orang Midian dan orang Amalek. Padahal dia gagah perkasa. Badannya cukup kekar. Dan dia gagah perkasa sesuai namanya. Dia seorang pahlawan. Tetapi karena dia percaya kepada apa yang terlihat daripada percaya kepada apa yang tidak terlihat, yang diceritakan oleh nenek moyangnya, bahwa Tuhan menyertai umatnya seperti ketika Tuhan menyertai mereka keluar dari Mesir. Dia tahu cerita itu, dia tahu tentang kemahakuasaan Allah. Tapi karena dia lebih percaya pada apa yang dilihatnya. Tentara Amalek dan Midian yang begitu berbanyak-banyak datang ke negerinya. Kemudian lagi dia melihat, keluarga saya orang miskin. Saya bisa apa karena kemiskinan saya? Bisa apa saya, Tuhan?
Makanya Tuhan katakan di ayatnya yang ke-16, tetapi akulah yang menyertai engkau. Kata tetapi untuk berbicara tentang sesuatu yang paradoks antara kalimat sebelum kata tetapi dan kalimat sesudah kata tetapi. Sebelum kata tetapi adalah Gideon yang goyah karena melihat tentara Amalek dan Midian yang begitu banyak. Karena melihat pada kemiskinan keluarganya. Tetapi sesudah kata tetapi, di situ dikatakan tetapi akulah yang menyertai engkau. Di sini Tuhan ingin menandaskan kepada Gideon, aku lebih besar dari tentara Amalek dan orang Midian yang berbanyak-banyak itu. Aku lebih berkuasa dari mereka. Dan aku sanggup melakukan segala sesuatu melalui engkau. Engkau memang dari keluarga miskin. Dari keluarga sederhana. Engkau dari suku yang paling kecil dari antara suku-suku Israel lainnya. Tetapi aku jauh lebih besar dari itu semua. Aku yang jauh lebih besar itu yang akan menyertai engkau. Dan Alkitab mencatat selanjutnya dalam kitab ini, Hakim-Hakim pasal 6 ini. Gideon masih goyah, masih belum, benarkah Tuhan memilih saya dan mau memanggil saya untuk mengalahkan tentara yang besar itu? Benarkah? Kemudian dia minta tanda dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda itu untuk dia. Dan kita melihat akhirnya Gideon dapat mengalahkan musuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Seringkali kita sering mendengar firman Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan itu. Siapa Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Kita tahu secara kognisi. Tetapi kita kurang percaya bahwa Ia yang Maha Kuasa itu masih dapat menyatakan kemahakuasaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi goyah. Kita begitu terpaku pada apa yang kita lihat. Diri kita yang sederhana, persoalan-persoalan kita yang begitu banyak, keterbatasan-keterbatasan yang begitu banyak yang kita lihat. Dan kita mulai terpaku di sana. Firman Tuhan katakan kita hidup karena percaya pada firman yang tidak terlihat tapi ada. Kita percaya pada Allah di dalam Yesus Kristus yang memang tidak terlihat tapi Dia ada dan hadir dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita punya pilihan. Kita mau menjadi goyah karena melihat pada sekeliling kita dan diri kita sendiri, atau menjadi tidak goyah karena kita percaya pada Allah dan firman-Nya. Dan menyerahkan seluruh persoalan kita, seluruh keterbatasan kita kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena Gideon akhirnya dibawa Tuhan melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Dia dibawa untuk tidak terpaku pada apa yang dia lihat, tetapi terpaku kepada Allah yang menampakkan diri kepadanya melalui malaikat. Allah yang memilih dan menetapkan dia untuk menaklukkan persoalan. Dan Gideon akhirnya percaya. Dan percaya itu, karena percaya itu, dia menaklukkan tantangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi saat ini. Sakit penyakit, masalah keluarga, masalah finansial, masalah masa depan, atau apapun itu. Kepada siapa Saudara menaruh percaya? Pada apa yang saudara lihat, yang terbatas, atau pada Allah dan firman-Nya yang tidak terlihat, namun hadir dan tetap berkuasa sampai hari ini. Karena Ia sendiri berkata bahwa Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang telah menyelesaikan banyak persoalan
dalam sejarah Alkitab, Dia yang sama yang kita imani hari ini. Dan Ia juga akan melakukannya dalam hidup kita. Karena Allah kita dalam Yesus Kristus bukan hanya cerita dalam Alkitab, tapi Dia adalah Allah yang hidup, yang nyata dalam kehidupan kita. Supaya saudara tidak menjadi goyah. Sebaliknya, kuat bersama dengan Tuhan, menghadapi kehidupan, dan menjadi pemenang. Jangan percaya apa yang Anda lihat, tapi percaya apa yang tidak terlihat namun ada. Dan Dia akan menyelesaikannya bagi saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau kami akhirnya seringkali dilemahkan dan digiring oleh pikiran kami ketika kami melihat kepada diri kami sendiri, keluarga kami, persoalan-persoalan kami, dan lain sebagainya. Dan tidak memandang kepada Engkau. Kami bukan hanya menjadi goyah, bahkan kami menjadi benar-benar lemah dan terkapar. Ampuni kami. Kami ingin melihat kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Mu yang penuh kuasa ini. Seperti Gideon. Bahwa Engkau yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang nyata, yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan bertindak menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus meneruskan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini. Dalam hati dan dalam roh jiwa setiap pemirsa. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah saudara, sampai jumpa dalam program Bekal Pagi edisi berikutnya, Belajar Kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.